Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana guys kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dikabulkan doa-doanya, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, nih hari ini jam berapa nih gue berangkat kantor? Jam 2 siang guys, gue berangkat kantor. Jadi kenapa gue baru berangkat kantor jam segini? Karena tadi pagi itu ternyata semalaman tuh anak gue demam dan lumayan tinggi, udah dikasih obat nggak turun-turun. Jadi tadi pagi istri gue bangunin gue sekitar jam 6:30 lah, dia bangunin gue, ngajak bawa anak gue ke rumah sakit. Kita berangkat tuh ke rumah sakit tuh, kita berangkat. Jadi gue ngasih dia dua pilihan, mau ke rumah sakit yang biasa kalau emang anak gue dirawat, jadi yang kebetulan dia dilahirin di situ, atau mau rumah sakit yang biasa anak gue terapi, karena kebetulan anak gue menjalani terapi tumbuh kembang ya, karena ada keterlambatan tumbuh kembang. Nah terus istri gue bilang coba yang di tempat terapi aja. Gue nggak mau nyebutin nama rumah sakit ya di sini ya. Nah udah dibawa ke situ, kita udah nyampe, turun di UGD, gue cari parkiran. Jadi begini, logikanya adalah namanya UGD itu kan unit gawat darurat. Otomatis orang-orang yang datang ke situ adalah orang-orang dengan kondisi yang darurat dan harus segera ditangani. Betul kan? Nah, jadi setelah istri gue turun dari mobil, gue cari parkir tuh ya. Gue dari parkiran terus jalan ke dalam tuh ada sekitar ya 5 menit 10 menit lah. Gitu, pas gue datang anak gue cuman baru dicek aja suhu badannya. Nah di situ suhu badannya tuh, setelah cek suhu badannya, gue mikirnya kan logikanya harusnya langsung ditangani dong ya. Maksudnya dia event gue sambil paralel daftar UGD, atau gue mesti cari makan dulu, daftar nanti setidaknya ditangani dulu lah, karena ini kan menyangkut urusan nyawa. Nah gua keluar, gua beli minum, karena kebetulan gue dari bangun tuh belum minum sama sekali. Jadi gue cari minum dulu buat ya setidaknya basahin tenggorokan. Pas gua balik, ternyata anak gue belum ditanganin juga, dan pihak UGD bilang disuruh daftar dulu. Jadi baru akan ditangani setelah terdaftar di bagian pendaftaran. Nah sementara loket pendaftaran itu ngantri guys, ngantri itu gue dapat nomor 15, waktu gue ngambil nomor itu baru nomor 7. Nah itu bisa dikira-kira aja lah, kalau satu orang aja bisa ngabisin waktu sekitar 5 menit, berarti gue harus menunggu sekitar 30 menit lebih ya kan. Dan bener di situ gue nunggu 30 menit lebih. Gue sambil chattingan sama istri gue yang nungguin anak gue di UGD, ternyata belum diapa-apain. Jadi bener-bener mesti nunggu pendaftaran dulu. Pas gue udah selesai daftar, jadi daftar itu sebenarnya cuma kayak ngambil kertas gitu doang, ngeprint nama anak gue udah. Karena emang anak gue tuh udah terdaftar di rumah sakit itu kan, udah pasien lama hitungannya, bukan pasien baru. Udah gitu terus gue nggak tahu ini dokter jaga atau asisten dokter atau apa, dia bilang ini maunya gimana karena ada riwayat kejang. Nah kebetulan anak gue itu emang menderita epilepsi, cerebral palsy, jadi dia emang tiap hari itu kejang. Nah si dokter jaga, gue nggak tahu ini dokter jaga atau suster atau apa, bilang karena ada riwayat kejang di rumah sakit ini tidak ada dokter syaraf yang di cover BPJS. Jadi dokter syaraf cuma ada satu, syaraf anak, dan itu ada di klinik eksekutif. Kebetulan gue ini kan masuknya melalui jalur BPJS kan. Nah terus dia bilang kalau misalnya emang ini mendingan dipindah ke rumah sakit Fatmawati yang ada dokter syaraf anaknya. Istri gue bilang ya setidaknya ditanganin dulu demamnya, karena ini kan kalau urusan demam, kalau demam terlalu tinggi bisa menyebabkan kejang juga. Dan kejang anak gue itu bukan kejang karena demam ya, emang tiap hari dia ada kejang gitu. Udah dari situ
gue udah mulai kesel nih dari mulai UGD nggak ditanganin, harus daftar dulu, terus ngantrinya lama. Terus gue udah selesai daftar juga ternyata ribet urusannya, harus kalau yang jadi mau diturunin dulu panasnya pakai obat yang dimasukin melalui anus tuh, dari dubur dimasukin, tapi itu nggak di cover katanya. Akhirnya gue udah kesel, ya udahlah kita pindah aja ke rumah sakit yang biasa anak gue dirawat. Kita pindah, kebetulan jaraknya nggak terlalu jauh, masih satu area. Beda banget guys penanganannya di situ, emang karena gue udah tahu di situ, gue udah bilang kalau di situ udah pasti langsung ditanganin mau kita udah daftar apa belum, jadi bisa paralel juga kan. Udah begitu istri gue turun, gue cari parkir jauh lebih cepat daripada yang rumah sakit sebelum nih, karena emang rumah sakitnya parkirannya nggak jauh dari gedung bangunan. Gue masuk, anak gue udah selesai dicek suhunya, lagi disiapin segala-segalanya lah karena butuh infus, terus lagi disiapin obat penurun panas yang dimasukin dari anus gitu. Nah di situ tuh gue kayak wah beda banget ya penanganannya. Padahal kalau dari segi fisik bangunan jauh lebih bagus rumah sakit yang pertama. Dan rumah sakit yang pertama itu dulu terkenal emang pelayanannya bagus, tapi semenjak ada BPJS pelayanannya berkurang. Jadi gue di sini berpikir, tapi di situ pas gue daftar di rumah sakit kedua gue juga nanya, gue daftar BPJS bisa atau enggak. Terus si yang bagian pendaftaran bilang tergantung dari diagnosa dokter. Kalau anak gue dirawat bisa di cover BPJS, tapi kalau langsung pulang nggak bisa di cover BPJS gitu, harus bayar pribadi. Nah dari sini nih gue bisa mengambil kesimpulan apa ya? Ya ini menurut persepsi gue loh ya. Kalau ada yang lebih ngerti mungkin monggo dijelaskan lebih detail di kolom komentar. Jadi kayak logikanya gini, BPJS itu adalah menurut gua BPJS itu adalah asuransi wajib dari pemerintah. Berarti kita bayar dong ya, kita nggak gratis. Cuman sistemnya itu kan saling subsidi silang. Jadi secara nggak langsung mau gua pakai BPJS atau asuransi lain sekalipun, gua tetap bayar, bukan gratisan. Harusnya penanganannya sama aja dong, karena ini menyangkut nyawa. Dan setahu gua sumpah janji ya, sumpah lah bisa dibilang sumpah dokter itu adalah membantu orang yang membutuhkan tanpa orientasi duit. Itu yang gue tahu gitu. Apakah mungkin ada detail-detail sumpah yang lain gue nggak tahu. Jadi setidaknya gue sekarang kayak berpikir kayak lu sekarang jadi dokter itu tujuannya apa? Mau menyembuhkan orang, membantu menangani orang sakit, atau emang tujuannya orientasinya cuman uang? Karena di situ ini anak gue di rumah sakit pertama kondisinya udah ditem dan udah ketahuan suhu badannya itu 39,2, otomatis itu adalah cukup tinggi ya. Dikit lagi 40 lewat bisa ada kemungkinan kejang. Nah di situ ya nyantai aja. Sementara di rumah sakit kedua di saturasi oksigennya dicek, terus pokoknya dia dicek semua lah, udah dicek itunya, temanya begitu ketahuan suhunya tinggi langsung disiapin ininya, langsung diambil darahnya, langsung pasang infus, dan pasang ambil darah sekalian pasang infus, jadi nggak 2 kali tusuk-tusuk gitu. Ya gimana ya, gue dari sini ya berkesimpulan ya, jadi kita jangan menilai suatu rumah sakit sebuah rumah sakit itu dari bangunannya aja atau dari, karena pelayanan itu buktinya bisa terjadi nih kayak anak gue nih bertolak belakang sama fisik bangunannya bagus dan terkenal pelayanannya, servisnya bagus. Tapi ini ada buktinya sendiri nih, gue mau buktiin sendiri. Anak gue di situ ada sekitar hampir 1 jam dengan suhu yang udah ketahuan 39,2 nggak ditanganin. Karena ini urusan nyawa kan, apalagi anak gue tuh umurnya 3,5 tahun. Makanya gue langsung bilang sama istri, udah kita pindah aja, gue nggak mau di sini, cukup terapi aja di sini. Next kalau ada apa-apa, kalau urusan yang menyangkut kayak demam atau sakit gitu, kita di rumah sakit yang biasa aja. Gitu guys. Jadi ya gue nggak tahu apa karena gue pasien BPJS atau memang di rumah sakit itu
sistemnya kalau belum daftar nggak bisa ditanganin dulu. Gua nggak ngerti, tapi buktinya kenyataannya di rumah sakit yang lain yang sama-sama tadinya rumah sakit swasta non BPJS terus sekarang menerima BPJS, pelayanannya beda, bener-bener langsung ditanganin. Dan gua nggak cuman anak gua doang, gua ngeliat tadi lagi nungguin anak gua, semua orang yang datang langsung ditanganin. Langsung ditanganin. Pokoknya bener-bener ya mereka bener-bener keluarin alat-alat yang butuh dikeluarin, kayak misalnya butuh, ada tadi gue ngeliat ada yang butuh EEG, dikeluarin alat EEG gitu. Padahal gue tadi udah underestimate karena gue dulu pernah di rumah sakit itu waktu anak gue kecil, mereka ada alat yang nggak ada, jadi wah ya. Tapi makin kesini ya mereka ngelengkapin alat segala macam. Dan memang rumah sakit yang kedua ini yang tempat anak gue lahir emang rumah sakit ibu dan anak gitu, ke rumah sakit umum ya, yang sekarang udah menjadi rumah sakit umum gitu. Jadi ya mungkin ada yang orang-orang dalam pemerintahan atau bidang kesehatan itu mungkin coba lebih sering disidak aja deh kayaknya, kalau menurut gua itunya rumah sakit yang, karena setahu gua semua rumah sakit itu harusnya menerima pasien BPJS, apalagi untuk urusan gawat darurat kayak di UGD, karena namanya udah gawat darurat pasti orang cari rumah sakit terdekat, bukan cari rumah sakit langganan, ya kan? Ya tapi vlog gua kali ini jadi bukan ngomongin tentang motor gua nih, ya nggak apa-apa lah, namanya gua sedikit curhat karena gua emang bener-bener tadi gua udah kesel banget. Maksud gua kalau emang dia nggak mau nanganin atau harus daftar dari awal, bilang begitu istri gua datang langsung, Bu daftar dulu, karena kalau belum terdaftar kita nggak bisa nanganin, kan enak kalau kayak gitu. Tapi ini nggak, mereka diam aja, Bu sambil daftar dulu ya, sementara pendaftarannya itu ngantri dan bagian pendaftaran itu lelet gitu kerjanya. Gua ya waktu daftar di rumah sakit kedua ini cuma nyebutin nama anaknya siapa karena udah pasien lama juga di situ, tanggal lahir, udah langsung keluar tuh kertas untuk ke bagian UGD-nya, bukti bahwa udah diproses gitu. Dan ya nggak terlalu ribet sih sebenarnya. Ya namanya BPJS selama ini kan orang bilang, wah BPJS tuh ribet, harus banyak syarat, harus ini harus itu. Menurut gua kalau lu data-data lengkap, surat-surat lengkap, lu pakai BPJS selama ini gue sih nggak pernah bermasalah ya, kecuali gue lupa kalau misalnya rujukannya itu udah habis masa berlakunya, atau apa namanya ada file yang ketinggalan gitu. Sisanya mah aman-aman aja ya, cuman mungkin kurangnya karena untuk BPJS itu adalah kalangan benar-benar dari semua kalangan ya, dari bawah, tengah, atas, jadi otomatis akan numpuk gitu, numpuk banyak. Dan ya namanya ngantri dari pagi itu ya udah pasti. Tapi ada beberapa rumah sakit juga yang kayak lu malah nggak bisa tuh ngantri dari pagi, lu harus diwajibkan buat online gitu. Nah itu lebih enak, jadi lu daftar online, lu cukup datang 1 jam sebelum, lu harus kontrol gitu. Ya beda rumah sakit beda-beda, tapi ya namanya semua orang menggunakan fasilitas itu ya otomatis rame, otomatis karena rame ngantri gitu. Ya itu udah wajar lah gitu. Oke, itu aja. Oh sama kemarin juga gue ada pengalaman tuh masalah rumah sakit juga. Gue hari Senin kemarin tuh bawa anak gue kontrol ke dokter syaraf. Mungkin karena ya gue nggak tahu ini, mungkin karena dokter yang nanganinnya itu dokter, aduh gue lupa namanya, kayak kasarnya kayak dokter yang lagi inilah tugas akhir, jadi dia magang di rumah sakit itu, atau dokter sementara gitu yang belum terlalu ngerti sistemnya. Jadi dia nginput resep tapi nggak di kirim ke bagian farmasi, jadi kita udah nunggu lama, ternyata resepnya belum terinput, jadi nunggu lagi. Gua nunggu obat anak gua itu dari jam 11:30 sampai jam 3 sore guys, sampai gua udah panik, wah ini ganjil genap nih, harus buru-buru gitu. Gua tadi udah mikir ya udah tinggal aja, nanti gua malam balik lagi naik motor buat ngambil
obatnya, tapi ternyata nggak lama kemudian obatnya udah selesai dan aku dipanggil dan akhirnya kita pulang. Nah, kalau sakit udah harus siap duit, atau kalau lagi nggak punya duit mendingan jangan sakit, jaga baik-baik kesehatan lo. Oke, sampai di sini dulu vlog gua kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan malu-malu atau ada sanggahan, atau misalnya ada info tuh ternyata sistem BPJS nggak gitu bos, atau ternyata ini nggak begini, ini yang bener begini karena gua orang dalamnya nih, ini begini boleh. Terus jangan lupa juga di like video-video gua kalau suka sama videonya. Kalau nggak suka juga ya tetap aja di like ya, supaya makin banyak yang nonton video-video gua. Share juga ke teman-temannya supaya makin banyak yang subscribe channel gua. Channel gue semakin berkembang, gue semakin semangat lagi bikin kontennya, semakin semangat lagi sharing ilmunya, bagi-bagi pengalamannya sama lo semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.